Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin. Perkenalkan saya Naila Nurhaliza dari Ilmu Komunikasi 2021 dengan NIM 1410621052 ingin mempresentasikan tentang mini skripsi yang berjudul Pemanfaatan Pola Komunikasi Media Sosial Instagram @vokatif menjadi sarana informasi dan berita masa kini. Dan dimulai di bab pertama yaitu ada pendahuluan. Latar belakang seiring berkembangnya zaman muncullah berbagai media baru yang kemudian menjadi jembatan baru arus informasi dengan kebutuhan manusia sehingga penyampaiannya menjadi lebih cepat, mendalam, ringkas, aktual, dan tepat. Akses internet dapat membantu dalam penyampaian informasi yang saat ini dapat dilakukan memanfaatkan media baru. Menggunakan media sosial sangatlah memungkinkan para pengguna untuk saling berbagi informasi yang dapat mereka bagikan. Berbicara mengenai media sosial yang ada di dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan kepada salah satu media sosial yang mayoritas atau paling banyak digunakan oleh kaum milenial di era saat ini, yaitu Instagram. Hootsuite We Are Social mencatat bahwa Indonesia memiliki 160 juta pengguna aktif di media sosial. Dan dari angka tersebut kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan informasi masyarakat Indonesia dari media sosial sangatlah tinggi. Dalam penelitian terkait media baru yang dilakukan Pew Research di Amerika Serikat pada tahun 2011 dipaparkan bahwa berita pada media sosial 50% lebih kecil dibandingkan dengan berita pada televisi, hanya 29%. Dari berita yang ada pada media cetak seperti koran dan lainnya itu 33%. Dari penelitian tersebut kita dapat mengetahui bahwa berita yang ada di media sosial memiliki bentuk berita yang paling ringan dan juga mudah diterima oleh para pengguna media sosial. Banyak media sosial yang dapat dijadikan sumber informasi seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Karena isi dari informasi yang ada pada media sosial bersifat bebas dan mudah didapatkan. Keberadaan media sosial konvensional menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat menjadi tersisihkan. Berkembangnya media sosial mendorong banyak perusahaan yang berlomba menciptakan fasilitas komunikasi yang lebih interaktif dengan pengguna media sosial. Salah satu media yang beragam sumber informasinya adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang memiliki perkembangan yang pesat, tidak hanya penggunanya, tetapi Instagram juga memiliki perkembangan yang pesat pada fitur yang ada di dalamnya sehingga Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Talkative yang merupakan online media platform juga turut menggunakan media sosial Instagram sebagai media untuk memperkenalkan usaha mereka. Akun Instagram Talkative memfokuskan informasi yang diberikan untuk anak muda, khususnya milenial yang tentunya juga hampir semuanya menggunakan media sosial khususnya Instagram. Akun Instagram Talkative merupakan salah satu platform media online yang berfokus pada berita, seni, budaya, dan produk lokal Indonesia. Vokatif adalah perusahaan kolektif yang berfokus pada kaum muda dan khususnya kaum milenial dan Gen Z. Vokatif diciptakan untuk menginspirasi, menginformasikan, dan mewakili suara budaya kreatif anak muda di Indonesia. Vokatif melakukan dengan membuat konten online interaktif dan acara yang layak untuk diketahui anak muda. Untuk fokus penelitian pada penelitian ini adalah pemanfaatan pola komunikasi media sosial Instagram @vokatif menjadi sarana informasi dan berita masa kini. Serta rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini di antara lain adalah bagaimana efektivitas penggunaan platform Instagram khususnya akun vokatif dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu bagaimana cara vokatif menggunakan pemanfaatan platform Instagram sebagai sarana informasi dan berita terkini. Ketiga, pola komunikasi apa yang diterapkan oleh vokatif dalam menyebarkan berita yang membuat media ini berbeda dengan yang lain. Dan yang terakhir, apakah informasi dan berita yang disajikan oleh akun vokatif akan terus relevan di kalangan generasi milenial. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa relevannya platform media Instagram khususnya vokatif dalam memberikan informasi dan berita kepada khalayak khususnya pengguna media sosial Instagram.
Dan kita lanjut ke dalam manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi. Selain itu, penelitian ini bisa memberi pemahaman mengenai pandangan bahwa Vokatif bukan hanya akun media alternatif yang menyediakan berita massa, namun juga diciptakan untuk menginspirasi, menginformasikan, dan mewakili suara budaya kreatif anak muda di Indonesia. Vokatif juga melakukannya dengan membuat konten online interaktif dan acara yang layak untuk diketahui anak muda. Selanjutnya landasan teori. Konsep penelitian yang paling relevan antara teori komunikasi dengan media sosial vokatif dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana komunikasi terjadi di platform tersebut. Yang pertama ada teori pertukaran sosial, dilanjutkan dengan teori pengaruh sosial, teori uses of gratification, teori agenda setting, dan teori spiral of silence. Oke, selanjutnya pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pola komunikasi dan persepsi pengikut. Teknik pengumpulan data, observasi terhadap konten yang diposting, analisis konten, wawancara dengan pengelola akun, dan survei kepada pengikut vokatif. Teknik penafsiran informan adalah metode penelitian yang dikembangkan oleh John G. McInnes dan Vincent N. Parillo untuk mempelajari hubungan antara kelompok etnis atau rasial yang berbeda. Namun dalam konteks penelitian tentang pemanfaatan pola komunikasi media sosial Instagram vokatif sebagai sarana informasi dan berita masa kini, teknik ini mungkin tidak sepenuhnya relevan atau sesuai. Kemudian wawancara mendalam. Lakukan wawancara yang mendalam dengan informan kunci untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan penggunaan akun vokatif. Selanjutnya ada review literatur. Review literatur bisa dilihat judul penelitiannya seperti ini. Oke. Dan di sini ada variabel. Variabel X yaitu persepsi akun media sosial Instagram vokatif di khalayak umum. Dan yang bab ketiga itu ada metode penelitian. Pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian dalam konteks pemanfaatan pola komunikasi media sosial Instagram vokatif sebagai sarana informasi dan berita masa kini dapat mencakup beberapa aspek. Paradigma tersebut mencakup pendekatan, metodologi, serta sudut pandang yang digunakan dalam mengeksplorasi dan menganalisis fenomena tersebut. Di sini pertama ada paradigma konstruktivis, paradigma kualitatif, paradigma sosial konstruktivis, paradigma komunikasi organisasi, paradigma partisipatif, dan melalui penerapan paradigma-paradigma ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pola komunikasi media sosial Instagram vokatif digunakan dan dipahami oleh pengikutnya sebagai sarana informasi berita masa kini. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Dalam penelitian mengenai pemanfaatan pola media sosial Instagram vokatif sebagai sarana informasi dan berita masa kini, berbagai pendekatan dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa pendekatan penelitian yang relevan. Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pola komunikasi yang terjadi di akun vokatif. Dan metode kualitatif seperti wawancara mendalam, analisis, konten, dan observasi partisipatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana akun tersebut berfungsi sebagai sumber informasi dan berita. Lalu selanjutnya ada pendekatan komparatif.
dan dilanjutkan dengan metode penelitian. Dan dalam menjalankan penelitian mengenai pemanfaatan pola komunikasi media sosial Instagram Vokatif sebagai sarana informasi dan berita masa kini, beberapa metode penelitian yang relevan dapat diterapkan. Dan berikut beberapa metodenya. Pertama, analisis konten, kemudian bisa dilakukan dengan survei, wawancara, dan analisis statistik. Lalu terakhir, teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan adalah metode penelitian yang dikembangkan oleh John G. McInnes dan Vincent N. Parillo untuk mempelajari hubungan antara kelompok etnis atau rasial yang berbeda. Dan ada wawancara mendalam, yaitu dengan informan kunci untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan penggunaan akun media sosial Instagram Vokatif. Dilanjutkan dengan media pengumpulan data. Pertama ada observasi konten, analisis konten, survei online, wawancara mendalam, analisis statistik akun, studi kasus, dan dengan hal-hal yang tadi disebutkan, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dilanjutkan dengan metode pengukuran data. Dalam mengukur data tentang pemanfaatan pola komunikasi di media sosial Instagram Vokatif, sebagai sarana informasi dan berita masa kini, Anda dapat menggunakan beberapa metode pengukuran yang relevan. Berikut adalah beberapa metode pengukuran data yang dapat Anda pertimbangkan. Pertama ada frekuensi posting, interaksi pengguna, jumlah pengikut, survei pengikut, analisis sentimen, tingkat keterlibatan, dan juga analisis statistik. Dan di sini ada keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian tentang pemanfaatan pola komunikasi Instagram Vokatif sebagai sarana informasi dan berita masa kini merupakan hal penting yang penting untuk dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk memastikan keabsahan data. Pertama, ada validitas internal, reliabilitas, objektivitas, keterbukaan, dan reproduktibilitas. Konsistensi, transparansi, dan dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Anda dapat meningkatkan keabsahan data dalam penelitian tentang manfaatan pola komunikasi media sosial Instagram Vokatif. Selanjutnya ada metode analisis data. Setelah Anda mengumpulkan data dengan memanfaatkan pola komunikasi media sosial Instagram Vokatif sebagai sarana informasi dan berita masa kini, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berikut adalah beberapa metode analisis data yang dapat Anda terapkan. Analisis konten, analisis sentimen, statistik deskriptif, analisis regresi, analisis perbandingan, analisis berbanding berbasis jaringan, analisis tematik, analisis keterlibatan pengguna, dan pilihlah metode analisis yang sesuai dengan pertanyaan penelitian Anda dan jenis data yang Anda kumpulkan. Kombinasikan beberapa metode jika diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pemanfaatan pola komunikasi media sosial Instagram Vokatif sebagai sarana informasi dan berita masa kini. Analisis data. Untuk melakukan analisis data mengenai pemanfaatan pola komunikasi media sosial Instagram Vokatif, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan analisis data, evaluasi gaya komunikasi yang telah digunakan, kemudian tentukan apakah konten tersebut cenderung memberikan informasi yang akurat, berimbang, atau memiliki bias tertentu. Analisis interaksi pengguna bisa dari jumlah likes, lalu komentar dan bagian ulang. Identifikasi posting yang mendapat respon positif dan posting yang mungkin kontroversial atau kurang diminati. Analisis jumlah pengikut, analisis sentimen, analisis perbandingan dengan akun lain. Tinjau strategi komunikasi dan konten yang berhasil pada akun lain dan dibandingkan dengan akun Vokatif. Lalu analisis perubahan dari tren waktu ke waktu. Korelasi dengan berita dan peristiwa aktual. Lalu kemudian diidentifikasi bagaimana akun tersebut merespon atau mempengaruhi diskusi publik. Kemudian ada strategi penelitian. Untuk merancang strategi penelitian tentang pemanfaatan pola komunikasi media sosial Instagram Vokatif, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pengidentifikasian tujuan penelitian, pemilihan pendekatan penelitian, pengembangan kerangka konseptual, pemilihan metode pengumpulan data, pengembangan instrumen penelitian,
identifikasi populasi dan sampel penelitian, analisis data, interpretasi hasil, penyusunan laporan penelitian. Dan di sini ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Pertama, subjektivitas peneliti, yang kedua keterbatasan sumber daya, dan yang terakhir keterbatasan umum dan pengumpulan data. Sementara itu, tentang keterbatasan penelitian itu ada beberapa, yaitu bias dalam partisipasi, keterbatasan data, keterbatasan dalam analisis, keterbatasan interpretasi, dan memahami keterbatasan-keterbatasan ini adalah penting untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan tepat untuk mengidentifikasi area-area untuk penelitian lanjutan dan pengembangan metodologi. Kemudian ada kelemahan penelitian. Di sini ada kontrol variabel eksternal, keterbatasan umur data, keterbatasan sampel, permasalahan privasi. Dan berikut merupakan daftar pustaka. Dan cukup sekian presentasi mengenai mini skripsi saya yang berjudul